Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang Dia terima daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah kepunyaanku. Sebab itu aku berkata, Ia akan memberitakan kepadamu apa yang Dia terima daripadaku. Demikianlah Injil Tuhan. Roh akan mengajarkan kamu dan akan menitipkan kata-kata ke dalam mulutmu. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari sekalian yang saya kasih dalam Tuhan. 2 hari lalu, kemarin, kita sedikit agak ramai, khususnya di media sosial, sehubungan dengan surat penarikan kembali pengajuan banding dari Ahok. Ya. Kita semua akan baca ya. Lepas dari berbagai macam perasaan emosional larut di dalamnya. Tetapi satu hal Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari sekalian, pernyataan Ahok yang sangat menarik dan bagi saya itu adalah segala-galanya, itulah diri Ahok. Saya menarik kembali untuk banding demi bangsa ini. Lebih dari itu dia katakan apa? Saya mengampuni orang-orang yang melakukannya. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari sekalian, saya teringat kembali pengalaman tahun 80-an ya. Peristiwa yang sama yang dialami oleh Paus Yohanes Paulus II saat itu ketika ditembak oleh Ali Aceh. Bagi saya kunjungan dia ke penjara mendengarkan pengakuan kembali dari Ali Aceh sampai akhirnya keluar dalam bentuk kata-kata memaafkan. Itu adalah sebuah ungkapan nilai adiluhung dari sebuah iman yang mendalam. Hanya orang yang mempunyai keteguhan, hanya orang yang mempunyai integritas diri yang tinggi, yang mampu mengungkapkan nilai-nilai tinggi seperti ini. Ahok, ketika dia mengatakan itu, ada berbagai macam reaksi, kontroversi juga. Rekan-rekan yang berkecimpung di bidang hukum mulai mengatakan, ini tidak benar. Dengan berdalih demi kepentingan bangsa, tapi keadilan kebenaran dikorbankan. Benar. Apa yang diwartakan oleh Yesus juga selalu kontroversial. Kebenaran dan keadilan diwartakan oleh Yesus juga adalah selalu kontroversial. Tetapi itulah kesaksian yang sesungguhnya. Ketika hari ini Yohanes mengatakan, aku mengajarkan kamu di dalam kebenaran. Hanya Roh Kudus yang bisa memberanikan orang untuk mengatakan, saya mengampuni mereka. Sebuah tingkatan kualitas diri yang tinggi, Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari sekalian. Dan ini ditunjukkan oleh begitu banyak tokoh dalam sejarah gereja kita. Tokoh-tokoh yang mengisi perjalanan sejarah gereja kita, orang-orang kudus dan para martir. Termasuk yang kita hidupi dan kita saksikan sendiri juga adalah yang kemudian dikanonisasi Santo Yohanes Paulus II. Sebuah kesaksian hidup
testimoni hidup, testimoni iman yang bisa kita lihat, bisa kita saksikan, bisa kita dengar pada zaman ini. Dan ini pula lah yang diberitakan, ditunjukkan oleh Maria, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Sebuah kualitas diri yang ditunjukkan. Memang tidak dilukiskan secara detail dalam peristiwa di Kana itu. Tetapi ungkapan-ungkapan ini adalah suatu ungkapan nilai diri yang begitu tinggi dari suatu proses panjang. Masih ingat ketika dia didatangi malaikat kan, Bapak Ibu Saudara? No, siapakah aku ini, gadis desa? Ya. Aku tidak mungkin, kalau dibahasakan secara vulgar ya. Suatu keberatan. Ya. Tapi itulah satu proses awal. Cara Tuhan memproses orang kepada siapa rancangan itu dia bangun dalam kehidupan. Dan bagi orang yang mempunyai keterbukaan hati diproses, dia akan sampai pada titik tertentu bisa menghasilkan kualitas diri yang kokoh, kuat, tangguh. Bapak Ibu Saudara dan Saudari sekalian, saya seperti saya katakan tadi dalam sharing, saya belum sampai setahun kerja sebagai sekretaris eksekutif. Saya sudah capek hati. Benar. Begitu konflik memanas, situasi bangsa memanas. Yang di telepon pertama, yang di WA pertama, yang di SMS pertama adalah saya. Romo, apa sikap KPI? Waduh. Sementara struktur kita ini kan bukan struktur dalam arti bahwa di dalam satu kantor itu semua perangkatnya ada. Ketuanya di sana, wakilnya di sana, wakil duanya di sana, di Papua sana, sekretarisnya dia. Jadi bagaimana membangun komunikasi supaya itu pun kalau bisa pada waktunya. Capek hati. Hoax sekalipun mereka minta, Romo sikap KPI gimana? Waduh, hoax juga dimintakan sikap. Tapi saya mau katakan itulah kelebihan media sosial. Tapi apa yang saya mau katakan Bapak Ibu Saudara dan Saudari sekalian? Bahwa umat juga merasa bahwa perlu ada sesuatu ya. Tetapi sebenarnya dalam situasi seperti ini, pertaruhan nilai iman kita sebenarnya yang sesungguhnya harus nyata. Kenapa saya katakan tadi ketika ibu tadi bertanya, bagus, format dari Reksa Pastoral Keuskupan Agung Jakarta, dua tahun lalu sampai ke tahun ini juga kan, bagus tahun ini mengamalkan Pancasila. Apalagi yang kurang? Hanya mau menunjukkan kepada bangsa ini, kita tidak pernah memikirkan hal-hal yang sektoral dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tetapi menunjukkan bahwa kita bagian integral dari bangsa ini yang mensupport dan mendukung apa yang menjadi pilar sehingga bangsa ini bisa berdiri kokoh kuat. Iman di sini menentukan. Nah karena itu Bapak Ibu Saudara dan Saudari sekalian, syukur juga bahwa bersama dengan ini kita juga gereja seluruh dunia punya bulan khusus untuk berdevosi kepada Bunda Maria. Sebenarnya bagi kita ini satu ajakan. Ya. Seperti saya katakan tadi Bapak, Mama sekalian. Bagi saya doa Rosario itu doa yang paling lengkap. Misteri-misteri Tuhan Yesus kita renungkan di sana. Pengalaman saya sendiri. Ketika saya berjibaku dengan pengalaman-pengalaman yang kadang-kadang mengecewakan. Tuhan kenapa kalau seperti ini dulu, kalau jadi imam seperti ini saya harus bertempur dengan persoalan seperti ini. Lebih baik saya mundur. Tapi saya ingat kembali bagaimana pergumulan Tuhan Yesus dalam sakratul maut. Ya. Misteri-misteri seperti ini akhirnya melihat bahwa ini sebenarnya hidup yang harus dibawa. Bergumul, bertempur, supaya kita bisa menjadi pemenang. Tentu tidak boleh mengibarkan bendera-bendera. Ya. Tetapi kualitas diri. Memang Ahok juga berani sekali di akhir dari suratnya itu kan dia mengutip Mazmur ya. Ini berani, ya berani. Ya.
Tapi saya mau mengatakan bahwa inilah Bapak Ibu Saudara. Seorang yang mempunyai kekuatan diri yang dibangun di atas integritas iman yang kuat, dia berani mengatakan, saya mengampuni. Dan saya kira gereja tidak pernah merubah ajarannya bahwa pengampunan adalah di atas segala-galanya dalam hidup ini. Kalau ingin di tengah mendidihnya persoalan-persoalan, jangan ikut mendidih. Ya. Jangan ikut memperparah. Ya. Kita diajak untuk cool down dalam pengampunan. Memang orang bilang begini ya, memang orang Katolik itu ditempeleng pipi kirinya, diberi juga pipi kanannya ya. Tapi inilah bentuk iman yang ingin kita nyatakan dalam hidup kita. Artinya bisa kita ungkapkan pengampunan seperti apa sih Bapak Ibu? Bukan pengampunan bodoh juga ya. Untuk suatu kepentingan yang lebih besar. Ya. Dan saya kira Bapak Ibu Saudara dan Saudari sekalian, Bunda Maria menjadi tempat kita berkeluh. Melalui misteri-misteri yang kita doakan dalam doa Rosario, disitulah hati kita dikonservasi, dibentuk, agar semakin tajam untuk berperan dalam percaturan kehidupan sosial dari waktu ke waktu. Nah, inilah sebenarnya pesan sentral dari devosi kita kepada Bunda Maria. Harus membawa kita kepada satu titik kualitas diri. Kalau tidak, maka semua itu akan menjadi yang sia-sia dalam hidup kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara dan Saudari sekalian, mari bersama Bunda Maria kita selalu bangun. Agar semakin dekat merapat kepada misteri putranya Yesus Kristus. Baik itu peristiwa sedih, peristiwa mulia, peristiwa gembira, peristiwa cahaya. Dengan itu kita semakin memahami seperti apa gerangan pesan sentral dari panggilan kita untuk menjadi barisan pengikut Kristus. Satu tujuan kita, agar kita semakin beriman, semakin bersaudara, tapi juga semakin berbela rasa. Kalau ini tidak sampai Bapak Ibu Saudara sekalian, apa lagi? Ya. Iman itu harus berujung pada hal seperti ini. Apalagi dalam konteks kita di Indonesia yang plural. Harus membawa kita kepada persaudaraan yang melampaui sektor-sektor, kelompok-kelompok. Dan sekali lagi ini tidak mudah. Tetapi kita butuh sarana supaya memproses diri kita bisa sampai kepada titik tertentu bisa. Tadi Ibu lewat keterlibatan bersama di PKK. Tapi coba itu lebih ditingkatkan lagi pada hal-hal yang lebih tinggi. Sarana-sarana seperti itu bercatur diri sehingga kita tidak merasa sebagai kelompok-kelompok kecil ya. Tapi kita adalah warga negara ini. Ya. Iman kita mengajarkan itu. Keberanian untuk mengatakan itu. Ya. Baiklah Bapak Ibu Saudara dan Saudari sekalian, marilah kita memanfaatkan hari-hari sisa dari bulan Rosario ini. Kita semakin dekat dengan Bunda kita. Dia adalah Bunda penolong kita sekalian, yang akan senantiasa siap memantoli kita dengan doa-doanya, dengan segala kebutuhan dan keluh kesah hidup kita. Dan dia pasti akan dengan setia mempersembahkan itu sampai di bawah kaki salib putranya dan dalam korban Kristus melalui Ekaristi ini. Mari kita bawa segala keluh kesah ini bersama Bunda Maria dalam korban Kristus di atas altar ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.